Jadi ini petik jamur kancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat komunitas jamur Indonesia dimanapun berada, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan sukses selalu. Berjumpa kembali dengan saya Sumedi Al-Jamuri di channel Master Jamur Indonesia. Oke sahabat komunitas jamur Indonesia, saya saat ini berada di kumbung jamur kancing dan kumbung jamur portabilo. Jadi satu dalam satu ruangan ini. Jadi modelnya seperti jamur merang di rak-rak seperti ini sahabat semua. Oke. Nah kita lihat ini pas petik jamur portabilo. Ini warnanya agak coklat seperti ini. Nah sahabat-sahabat semua, bagaimana cara budidaya jamur kancing dan portabilo? Ikuti terus videonya. Sahabat MCI dimanapun berada, perlu diketahui seperti halnya jamur merang, jamur kancing maupun portabilo masuk kategori jamur kompos. Sehingga langkah awal yang harus kita lakukan adalah menyediakan bahan baku utama, yakni kompos-komposan, di mana di Indonesia yang paling mudah didapat adalah jerami padi. Selain bahan utama jerami padi, perlu ditambahkan juga bekatul, ada kapur, ada kapas, ada urea, ada juga kotoran hewan ya, terutama kotoran kuda maupun kotoran ayam. Nah sahabat-sahabat semua, disinilah letak perbedaan ya bahan tambahan di media jamur kancing maupun jamur portabilo. Mengapa? Karena kebutuhan nutrisi jamur kancing maupun portabilo sedikit berbeda dibandingkan dengan jamur merang. Di antaranya adalah kebutuhan NPK, di mana jamur kancing membutuhkan lebih banyak, sehingga ditambahkan kohi atau kotoran hewan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan unsur N-nya lebih dinaikkan. Nah sahabat-sahabat semua, ya setelah bahan utama jerami padi kering, kita bisa lakukan pemotongan kurang lebih 10 cm, kemudian direndam di air, ditiriskan, kemudian kita komposisi ya dengan kurang lebih 6 ton jerami, 180 kg bekatul, 150 gram kapur, 60 kg ZA dan 50 gram urea. Nah setelah komposisi sudah disiapkan, sahabat-sahabat semua, susun jerami dengan ketebalan kurang lebih 10 cm, lalu taburi bagian atasnya dengan bekatul, kapur, kemudian dibikin lagi lapisan ya dengan berturut-turut ya sampai ketinggian kurang lebih 1,5 meter. Setelah itu nanti dilakukan penutupan plastik atau terpal ya yang rapat ya. Kemudian nanti di hari kedua ya susunan kompos dibalik ya, bagian atas ditaruh di bawah, bagian bawah dinaikkan ke atas ya, sembari ditaburi urea dengan takaran ya di atasnya. Kemudian di hari yang ke-6 susunan kompos dibalik lagi, ditambah ZA di atasnya. Kemudian hari ke-12 dan hari ke-14 juga dibalik lagi, hingga pada akhirnya ya hari yang ke-17 ya media kompos ini dianggap sudah matang ya, ciri-cirinya berwarna gelap ya, tidak berbau amonia, kemudian berstruktur lemah dan pH netral. Nah setelah dirasa matang, media bisa dimasukkan ke dalam ruangan kumbung jamur, kemudian dilakukan sterilisasi di dalam kumbung jamur ini selama kurang lebih 10 jam ya, dengan suhu 65 sampai 70 derajat Celcius.
Namun jika skala usaha budidaya dilakukan cukup besar, maka diperlukan ruangan khusus untuk melakukan sterilisasi media. Sistem sterilisasi ini biasa dikenal di kalangan petani dengan sebutan sistem tunel. Selanjutnya, setelah sterilisasi selesai, maka media didinginkan kurang lebih 12 jam. Setelah itu tebarkan benih jamur kancing maupun jamur portabello ke seluruh media tanam dari permukaan hingga ke bagian tengah media. Nah, setelah dilakukan penanaman, sahabat-sahabat semua, kumbung kemudian ditutup rapat-rapat ya, dengan tetap menjaga suhu ruangan kisaran 22-25 derajat Celcius dengan kelembaban 80-85% dan kadar karbon dioksida sekitar 4%. Walaupun kumbung tertutup rapat, usahakan ya terdapat sirkulasi udara di dalam ruangan kumbung. Caranya yaitu dengan memasang kipas angin ya, agar terjadi sirkulasi udara atau pergerakan udara di dalam ruangan kumbung jamur. Setelah 2 minggu ditaburi benih, sahabat-sahabat semua, biasanya mycelium sudah mulai terlihat di permukaan media. Untuk selanjutnya perlu dilakukan proses casing, yakni menaburi tanah di atas mycelium yang sudah tumbuh kurang lebih setebal 2,5 sampai 5 cm ya, tujuannya untuk membantu jamur tumbuh tegak, menstimulasi pembentukan tubuh buah, mencegah serangan hama dan penyakit, kemudian mengurangi kerusakan kompos dan mycelium, serta menyimpan air sehingga kelembaban media tetap terjaga. Sahabat komunitas Samarinza, ini adalah kumbung jamur kancing dan jamur portabella. Ini jadi satu karena karakternya hampir sama. Modelnya seperti jamur merang ya, disusun rak bertingkat seperti ini. Cuman bedanya kalau jamur merang medianya adalah menggunakan luasan ya, tidak menggunakan backlog. Sementara untuk jamur kancing dan portabella menggunakan backlog seperti ini ya. Nah, ini satu ruangan ukuran 4x6, sahabat semua. Jadi untuk kumbung jamur kancing atau jamur portabello itu memang diperlukan ruangan yang sangat-sangat dingin ya, dengan suhu kurang lebih 18 derajat Celcius, sehingga diperlukan alat untuk menambah kelembaban ini. Nah, seperti ini. Suhunya rata-rata pinten Mas, ini 18 ya? 17 sampai 18 nggih. Dengan kelembaban 80-an% nggih. Ini jamur kancing warnanya putih nggih, kancing, dan sana jamur portabella, jadi satu ruangan. Jadi ini petik jamur kancing. Ditambah kali motong Mas. Oke. Jadi setelah dipetik, ini jamurnya perlu dibersihkan langsung ya di kumbung jamur seperti ini. Oke. Nah. Ini dari tunas pintenan Mas? Tunas sampai petik Pak? Nggih, sampai petik. Dari kumbung tunas itu paling sampai tumbuh tunas paling 3 sampai 4 hari 5 hari kan Pak? Oh, nonton 3 sampai 4-5 hari. Tunas paling seminggu lagi kan. Tangannya ini lebih panjang dari Oh, ngoten nggih. warnanya agak semu semua, Agak merah. semu merah ya.
panen pagi ini luar biasa. Oke sahabat MCI dimanapun berada, sepintas seperti itu cara budidaya jamur kancing maupun jamur portabello. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat yang lainnya. Saya Sumedi Al Jamuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.